Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Inggit Sugiharti di channel Inggit Sugiharti. Kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah pengantar usul fikih dengan dosen pengampu Kiai Haji Mahzumi. Kali ini saya akan membahas tentang istinbat hukum menggunakan maqasid syariah. Sebelumnya, kita bahas ulang atau kaji ulang tentang pengertian fikih. Fikih menurut Abdul Wahab Khalaf yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia, mukallaf, yang diambil secara terperinci dan bersumber dari sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran dan hadis dan yang lainnya. Maqasid syariah yaitu salah satu metode istinbat yang digunakan untuk menentukan sebuah hukum. Dari segi kebahasaan atau pengertian bahasa, maqasid itu adalah jamak dan mufradnya adalah maksud. Artinya apa? Artinya yaitu al-ahdaf sebagai tujuan wal goyah allati yuqsadu yang dimaksud min waro'iha di balik syai'un mu'ayyanun, sesuatu yang sudah ditentukan. Jadi maqasid syariah adalah tujuan dari sesuatu yang dimaksud, sesuatu yang ditentukan. Ada 5 indikator seorang faqih, ya, faqih yang tadi sudah kita jelaskan di awal, orang yang mengerjakan, ya, itu kita sebut faqih. Untuk menentukan syariat sesuai istinbat atau metode maqasid syariah. Apa saja? Yang pertama, seorang faqih harus memahami aspek bahasa. Ya, jadi di dalam menentukan hukum, seorang faqih itu harus bisa memahami kaidah-kaidah lughah, ya. Seperti contohnya adalah lafaz amr yaitu untuk perintah dan lafaz nahyu untuk larangan. Karena ini akan sangat berpengaruh pada penafsiran dan nanti berpengaruh pada pengambilan hukum. Untuk itu penting bagi seorang faqih memahami kaidah-kaidah lughah. Yang kedua, seorang faqih mampu mengkaji dalil yang muta'arid atau muskil, yaitu dalil yang kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Di sini contohnya yaitu hadis Nabi yang satu melarang sholat setelah waktu asar sampai terbenamnya matahari dan sholat yang dilakukan setelah subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian di hadis yang berikutnya, Nabi di sini justru menyuruh untuk sholat meskipun itu terbit matahari. Nah, di dalil yang melarang itu ternyata adalah sholat sunnah. Jadi tidak boleh melakukan sholat sunat di waktu-waktu tersebut. Sedangkan di hadis yang lainnya ini adalah sholat wajib, ya. Jadi boleh melakukan sholat wajib apabila ada lupa ataupun ketiduran. Yang ketiga yaitu seorang faqih memahami qiyas. Apa itu qiyas? Yaitu menganalogikan hukum dengan kesamaan ilat. Ya, hukum di sini ada hukum asal dan ada hukum cabang. Kayak misalkan contohnya adalah hukum asalnya yaitu kita tidak boleh mengatakan kepada kedua orang tua. Hukum cabangnya di sini adalah ada kasus memukul kedua orang tua. Ilatnya apa? Ilatnya adalah sama-sama menyakiti orang tua. Nah, ketika kedudukan furu' lebih tinggi daripada kedudukan asal, maka dinamakan namanya qiyas aulawi. Yang keempat, seorang faqih mampu menggali hukum peristiwa baru, yaitu peristiwa yang kalau dikembalikan ke nas itu tidak ada dalilnya, dan ketika memakai metode qiyas juga tidak ada ilat yang bisa disamakan antara peristiwa baru dengan asal hukum, ya. Nah, contohnya di sini adalah bayi tabung. Bayi tabung hukumnya boleh asalkan itu berasal dari sperma dan ovum
dari pasangan suami istri yang sah. Tentunya ini harus berlandaskan kaidah-kaidah agama. Dan juga bayi tabung itu termasuk ikhtiar, ya. Kalau dalam makosyid syariah itu ada yang namanya hifzun nasal, yaitu menjaga keturunan. Yang kelima, seorang faqih menerima mematuhi ketentuan syariat yang bersifat ta'abudi, ya. Jadi ada perintah-perintah di dalam Islam yang tidak dijelaskan kenapa, tujuannya untuk apa, ilatnya apa itu. Ya, contohnya seperti rakaat dalam sholat, lamanya puasa, kemudian haji, dan juga zakat. Alhamdulillah kita sudah membahas istinbat hukum melalui makosyid syariah. Seorang faqih dalam menentukan hukum melalui makosyid syariah harus memahami 5 indikator. Yang pertama adalah memahami aspek bahasa, kaidah-kaidah bahasa. Yang kedua harus memahami jika ada dalil yang muta'arid. Ya, kalau misalkan muta'arid berarti kita harus menjamaknya atau mentarjihnya. Yang ketiga adalah memahami kias. Ya, jika tidak ada dalam asal furu itu, berarti kita harus cari ilat atau kesamaannya antara asal dan furu. Dan yang keempat, jika tidak ada dalil ataupun tidak bisa dikiaskan peristiwa baru tersebut, maka seorang faqih mampu menggali maqasid di dalam peristiwa tersebut. Dan yang kelima yaitu adalah ta'abudi. Ya, ada dalil-dalil yang sifatnya ta'abudi, ya, yang kita tidak tahu ilatnya, sebabnya, tetapi kita diperintahkan untuk mematuhinya seperti sholat. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.